Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Putri Triaviana dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan sedikit membahas tentang pembangunan politik, di mana pembangunan politik dalam arti derivatif dimaksudkan bahwa pembangunan politik merupakan aspek dan konsekuensi politik dari proses perubahan yang menyeluruh, yakni modernisasi yang membawa konsekuensi pada pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, peningkatan pendidikan, media massa, perubahan status sosial, dan aspek-aspek lainnya. Karena itu, pembangunan politik berkaitan erat dengan bidang-bidang pembangunan lain seperti ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Contohnya, pada pembangunan sosial politik yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah, di mana pembangunan sosial politik tersebut terus berlangsung secara berkesinambungan. Namun dari aspek politik, kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam semakin hari semakin menuai kritikan dari berbagai elemen masyarakat, khususnya terhadap dampak yang ditimbulkan dari kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Lalu eksploitasi di bidang perkebunan dan pertambangan mulai memberikan dampak negatif kepada masyarakat dan lingkungan hidup Kalimantan Tengah. Sebagai suatu perubahan terencana dan berkesinambungan, pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Kemajuan ekonomi merupakan komponen penting dalam pembangunan. Namun, demikian pembangunan bukanlah hal semata-mata mengenai fenomena ekonomi, tetapi pada tahun 1998 terjadinya krisis multidimensi tidak hanya menyangkut pada aspek ekonomi, tetapi juga merambat kepada aspek pembangunan sosial politik. Dan ternyata kondisi ekonomi dan sosial politik pada bangsa Indonesia saat ini hingga masa kini sangat rapuh dan rentan. Banyak masalah-masalah seperti kemiskinan, kriminalitas, kerusakan lingkungan, dan isu-isu dehumanisasi sangat memperlihatkan seperti bagaimana pembangunan di Indonesia yang tetap jalan di tempat. Namun, ketika kita melihat setiap daerah, kita akan dapat melihat bagaimana gambaran pembangunan yang selama ini sedang terjadi di Indonesia. Seperti halnya seperti sebelum yang saya katakan di Kalimantan, yang terjadi di Kalimantan Tengah. Di samping upaya-upaya peningkatan pendapatan secara ekonomi, pembangunan juga memerlukan perubahan-perubahan struktur sosial, politik, dan sikap-sikap masyarakat, termasuk kebiasaan dan keyakinan masyarakat. Selain itu juga, pembangunan tidak dapat dipisahkan dari proses global. Pada intinya, pembangunan akan memberikan hasil yang optimal apabila memperhatikan berbagai dimensi secara seimbang dan proporsional. Perbandingan antara jumlah penduduk miskin dengan realisasi investasi di Kalimantan Tengah memberikan gambaran adanya permasalahan yang terjadi dalam pembangunan daerah. Seharusnya pada proses perubahan yang dimaksudkan adalah ke arah yang lebih baik, tetapi malah sebaliknya. Proses perubahan yang terjadi didominasi oleh masalah-masalah yang muncul satu persatu ke permukaan, sehingga jika tidak diatasi pada masalah tersebut dengan baik, maka akan membahayakan proses pembangunan yang dimaksudkan. Lalu, permasalahan yang terjadi di Kalimantan Tengah selama ini merupakan masalah yang klasik, masalah yang terus menjadi masalah yang berusaha untuk diselesaikan dengan baik. Masalah kemiskinan di Kalteng, terutama penduduk yang terkonsentrasi di pedesaan, lebih mengarah kepada persoalan keterisolasian infrastruktur yang ada. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui visi gubernurnya berusaha untuk membuka isolasi tiap-tiap daerah yang sangat tertinggal di Kalimantan Tengah. Berbagai program kedaerahan berbasis pemberdayaan masyarakat seperti program Mamangun Tuntang Mahagaleu atau biasa disebut PM2L, atau program membangun dan menjaga atau memelihara desa, kelurahan,
terus dilakukan agar desa-desa yang tertinggal menjadi maju dan sejahtera. Demikian pula dalam hal pendidikan, kesejahteraan, dan kesehatan. Meskipun demikian, adanya nuansa kepentingan politis masih melekat di setiap program-program yang disediakan oleh pemerintah tersebut. Misalnya sebagai contoh, program pengentasan kemiskinan yang dibuat oleh pemerintah provinsi juga dibuat oleh pemerintahan kabupaten kota. Padahal seharusnya program-program tersebut harus saling bersinergi dan saling berkesinambungan. Program keroyokan dari Pemprov dan Pemkab kota terhadap kemiskinan setidaknya memberikan pengaruh yang signifikan terhadap angka kemiskinan di Kalteng setelah program tersebut tidak lagi berjalan. Nah, jika kalian nih sekarang pada saat ini atau saat-saat kemarin atau yang lalu telah menyaksikan sidang-sidang yang berlangsung di dalam gedung DPR MPR, maka betapa dinamis diskusi yang dilakukan oleh para wakil-wakil rakyat yang duduk dalam lembaga legislatif itu sebagai salah satu struktur sistem politik Indonesia. Misalnya saja nih, ketika melalui sidang umum MPR yang terjadi dari anggota DPR dan DPD, para wakil rakyat yang dipilih melalui proses pemilu melantik calon presiden dan wakil presiden yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Selanjutnya, presiden dan wakil presiden melalui Bappenas bekerja sama dengan DPR dan DPD untuk merumuskan dan menetapkan Propenas yang mengandung rencana strategis dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan dasar-dasar Indonesia, landasan Indonesia seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Lalu pada dasarnya, Propenas menggambarkan program-program pembangunan nasional yang mengintegrasikan seluruh bidang pembangunan, baik itu politik, ekonomi, sosial dan budaya maupun pertahanan dan keamanan. Karena itu pembangunan bidang tertentu sangat berkaitan, bahkan menjadi prasyarat bagi pembangunan bidang lainnya. Dan dengan demikian, tidaklah mengherankan jika ada definisi pembangunan politik yang menyatakan pembangunan politik sebagai prasyarat politik bagi pembangunan ekonomi dan sebagainya. Lalu kita melihat kondisi-kondisi sosial dan politik dapat memainkan peranan yang penting dalam menghambat atau memperlancar peningkatan pendapatan per kapita, sehingga wajar nih jika pembangunan politik dipandang sebagai keadaan masyarakat politik yang dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi dari segi pelaksanaan pandangan, jika kita melihat lagi, demikian pada dasarnya cenderung bersifat negatif, sebab pembangunan politik lebih mudah menunjukkan pada kita tentang keadaan sistem politik yang menghambat atau menghalangi jalannya pembangunan ekonomi daripada menjelaskan bagaimana prestasi sistem politik merangsang pertumbuhan ekonomi. Sejarah telah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung dalam aneka ragam sistem politik dengan berbagai kebijaksanaan umum yang ditempuh seperti yang telah dikatakan sebelumnya, sehingga individu ditundukkan oleh hubungan dan kekuatan produksi yang dominan dalam masyarakat, sementara kaum modernis cenderung menyerahkan pemecahan sosial, ekonomi, dan politik lewat rekayasanya, sehingga keduanya bersikap elitis dan tertutup ke masyarakat yang menuntut keterbukaan walau bukan berarti tanpa tujuan. Lalu ketika kita melihat beberapa masalah yang terus muncul dari yang telah sebelumnya saya katakan, maka kita bisa mencari berbagai strategi atau perjuangan yang pas untuk menjadi solusi permasalahan dari masalah tersebut. Lalu solusi yang bisa kita lakukan lewat step kiprah yang bertujuan pembebasan dan keunggulan sistem politik ekonomi dan hegemoni budaya yang ujungnya melenyapkan kapasitas inspiratif, kreativitas, dan partisipatoris individu maupun kelompok. Maka upaya-upaya yang kita bisa lakukan adalah membentuk serikat buruh yang mandiri, aksi-aksi penyadaran dan pembelaan hak-hak dasar oleh LSM atau lembaga swadaya masyarakat, perbaikan aturan main dalam politik untuk meningkatkan partisipasi warga
dan kontrol terhadap lembaga-lembaga negara, pembelaan atas kaum tertindas dan minoritas, dan seterusnya. Maka hal-hal tersebut semoga kita bisa lakukan untuk menghilangkan KKN atau kolusi korupsi nepotisme dari pejabat-pejabat lainnya. Mungkin segitu dulu. Semoga hal-hal yang saya ucapkan bisa kalian terapkan, bisa kalian pelajari atau bisa kalian cermati. Semoga jelas juga. Maka kurang dan lebihnya saya minta mohon maaf, dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.